Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Semoga kita senantiasa termasuk hamba-hambanya yang taat dan bersyukur kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umat beliau termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, karena ketakwaan merupakan jalan untuk meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat pertama di bulan Januari tahun 2026. Maka ini adalah kesempatan, yaitu di tahun baru tentu dengan semangat yang baru. Kullu jadid ladid, segala sesuatu yang baru adalah lezat atau nikmat. Maka marilah kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ij'al awwala hadhihi sanah salaha wa awsatuha najaha wa akhirahu falaha. Ya Allah, jadikanlah permulaan tahun ini penuh kebaikan atau amal soleh yang bisa kami lakukan, dan di pertengahan tahun nanti yaitu penuh keberuntungan, dan di akhir tahun 2006 nanti yaitu penuh kesuksesan dan keberhasilan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan kita sebagai manusia ditentukan daripada niatnya. Sehingga setiap amal apapun, marilah kita meluruskan niat kita, bahwasanya dalam hidup dan kehidupan ini semua amal-amal, semua perbuatan kita semata-mata hanyalah untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, hari ini juga bersamaan selain bulan Januari Masehi atau Miladiah juga bulan Hijriah, yaitu bulan Rajab. Kita sama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab
adalah syahruah, bulannya Allah, maka saatnya kita senantiasa memperbanyak beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Rasulullah. Saatnya kita mulai menghiasi diri dengan sifat-sifat, dengan akhlak yang terpuji, yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan di bulan Ramadan nanti adalah bulan kita sebagai umat Islam. Saatnya kita akan tajalli. Di saat hati kita yang kotor dengan debu, dengan noda dosa dan debu maksiat, maka akan terhapus dengan kita memperbanyak istighfar dan taubat. Dengan kita menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, maka tahalli kita akan semakin bisa merasakan kenikmatan sebagai seorang umat Nabi. Dan di bulan Ramadan, dengan bulan suci Ramadan, kita akan tajalli, bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita dari seorang ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini ada peristiwa penting, yaitu setiap tanggal 27 Rajab umat Islam memperingati suatu peristiwa penting, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa tersebut Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kemudian diangkat naik ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang hanya dapat dicapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari perjalanan tersebut, Rasulullah menerima perintah yang paling penting bagi kita sebagai umat Islam, yaitu perintah untuk melaksanakan, menegakkan sholat 5 waktu. Sholat ini bukanlah perintah yang disampaikan melalui para malaikat seperti perintah-perintah yang lainnya, melainkan perintah sholat diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Mi'raj ini. Hal ini menunjukkan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat agung dan menjadi dasar utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW telah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah sebagai tiang agama Islam, maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, solat bukan hanya merupakan sebuah kewajiban, tetapi juga menjadi tanda kesetiaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat melatih manusia agar senantiasa ingat kepada Tuhannya, menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh, serta menumbuhkan ketenangan dalam hati. Ketika seseorang senantiasa menjaga solatnya, maka dalam kehidupannya ia akan selalu diberi petunjuk dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila solat diabaikan, maka hidupnya akan menjadi gelap, hati menjadi kotor, dan perilakunya jauh dari tuntunan agama. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang meremehkan solat. Jangan sampai waktu kita lebih banyak digunakan untuk urusan dunia, sementara kewajiban sholat dilalaikan.
Sekalipun kita sesibuk apapun, solat harus tetap menjadi prioritas utama, karena solat merupakan tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang sejati. Hadirin jamaah solat Jum'ah rahimakumullah. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian baginda Rasulullah SAW menegakkan pentingnya solat ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Maka solat yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah solat di awal waktu dengan berjamaah dan dilaksanakan di masjid. Sehingga Rasulullah bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah." Solat berjamaah itu melebihi keutamaannya daripada solat sendirian, yaitu dengan kelebihan 27 derajat. Yang tidak kalah pentingnya, marilah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh pendidikan solat untuk anak-anak kita. Rasulullah telah bersabda, "Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'." Rasulullah bersabda yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan solat saat telah berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkan solat pada saat telah berusia 10 tahun, dan pisah-pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Inilah betapa pentingnya hikmah di balik yaitu peristiwa Isra Mi'raj adalah pentingnya kita menegakkan solat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Semoga kita semua senantiasa mampu menjaga solat 5 waktu, melaksanakannya dengan tertib dan khusyuk, serta membimbing anak cucu kita agar mencintai solat sejak dini. Semoga solat menjadi cahaya dalam kehidupan kita, menjadi penghibur di saat susah, dan menjadi sumber berkah di saat bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.